都能听清楚我的声音吗？Suara saya bisa kedengaran jelas? 欢迎大家参加今天的课程呀，selamat datang di kelas hari ini. 嗯，大家今天下午都用餐了吗？Teman-teman boleh balas di kolom chat ya. Oke, baik jelas ya. Baik, 谢谢大家. Sambil saya share dulu bahan kita pada sore hari ini. 好，出现了吗？sudah muncul ya。baik，我们最后是到哪儿了？刚才我有看到，哦，到24页，halaman 24 ya。谢谢 Ibu Lina。OK，我看一下，24是24。哦，到了绘画。好的好的。所以最后是到生词，对吧？生词已经解释了。kosakata sudah selesai dijelaskan ya, benar ya? Baik，好，谢谢Ibu Lina。好，我们看一下今天同学们给我写了什么啊？Teman-teman sudah tulis apa nih di kolom chat? Ada Ibu Helena. 老师下午好，下午好Ibu Helena. Ini tulisannya sudah benar ya. Terus ada Yunita yang sudah hadir, terus ada Bu Meiska. Oh, Cincu. Oke ya, tadi yang pertanyaan saya ya. Yunita juga tulisnya sudah benar. Oke, terus ada Bu Nani. Ada Bu Lilian juga yang sudah hadir ya. 老师、班长和同学们晚上好，晚上好。Ibu Lilian terus 清楚了。好的。Ibu Alisa. Oke, Ibu Alisa yang kemarin hadir di program menjawab ya. Oke. 下午好老师，下午好 Ibu Alisa yang saya ingat bikin kalimat ya beberapa, terus udah bagus tuh Bu ya, dilanjutkan. Oke, terus ada Bu Meiska, jelas ya. Oke, ada Ibu Lina, 用餐了. Oh ya, sudah makan ya. 好，大家用餐了吗？ Tadi ya pertanyaan saya ya. Ibu Lilian juga 用餐了，老师你呢？我也用餐了，谢谢。Terus ada Ibu Elena, 老师下午好，Ibu Elena juga sudah hadir. Terus ada Yunita. 小浩老师，今晚这边又下雨了。哦，你那儿下雨是吧？我这儿就没有啊。我这儿倒没有到。kemarin kita belajar tentang tau yang kebalikan. Nah, hari ini saya pakai ya. Jadi Yunita bilang di tempatnya hujan. Terus saya bilang di sini saya kebalikannya enggak gitu ya. Enggak hujan. Jadi saya boleh pakai 我这边倒没有下雨 gitu. Jadi teman-teman boleh pakai langsung. Oh, tau. Jadi ada orang ngomong begitu, tapi di tempat kita enggak, berarti kan kebalikannya. Jadi kita boleh langsung pakai 到。我这边倒没有下雨 gitu ya. Oke. Eh, Lalu kelas baru hanya untuk usia 17 sampai 35 saja ya. Pada pengen ikut yang di grup WA, tapi usianya udah di luar. Bukan di luar produktif sih ya. Sebenarnya karena bahannya itu memang buat eh, usia seperti itu dan apa kapasitasnya ya. Jadi untuk nge-handle yang usia segitu juga gitu ya. Iya, teman-teman kan tetap ikut di kelas ini kan. Ya, oke ya. Jadi bahannya memang sedikit berbeda, dibikin agak pendek. Terus memang beda bahan sih, bukan bahan yang sama kok. Ya, terus memang apa ditujukan buat em, apa umur 17 mungkin yang mereka persiapan kerja atau mungkin baru mengenal
bahasa Mandarin gitu ya. Oke, 好，谢谢 Yunita ya. 再来是 Ibu Helena. Cingcu, cingcu itu dia tulisannya ini Bu. Jadi Ibu berarti ketik pininya udah bener. Nah, jadi sebentar ya, saya hapus dulu yang bisa saya hapus tempat kosongnya mana? Hmm, sini aja ya. Nih, Bu Helena mungkin sudah ketik pininnya pakai QING CHU gitu ya, Cingcu. Nah, Cingcunya kita jelas gitu ya. Apa tulisannya adalah oke, terus Cingcu. Nah, kalau yang ibu apa namanya, ibu pilih itu nadanya Qing ya, Qing itu adalah kancing de Qing. Terus Chu itu artinya nada dua dia hurufnya ini ya. Jadi itu yang saya bilang ininya udah bener nih. Nah, sekarang tinggal mengenal huruf-hurufnya. Kalau teman-teman yang maksudnya, oh saya kayaknya pinnya udah oke nih, Laoshi begitu ketik QING CHU saya udah tahu. Tapi sekarang saya kalau misalnya mau ketik Mandarin itu bingung hurufnya yang mana. Nah, kalau gitu berarti teman-teman tahu kebutuhannya adalah mengenal si huruf ya. Jadi udah nggak perlu tulis kabar baiknya ya, tapi mengenal hurufnya. Mengenal huruf teman-teman bisa lihat, oh ini QING CHU, dia akan muncul huruf-huruf ini. Karena bacanya memang begitu, cuma nadanya beda ya. Kalau ini qing, kancing de qing, kancing itu perasaan ya. 事情的情，事情hal atau urusan. Nah, dia itu adalah Pang. Jadi yang berhubungan sama hati. Kayaknya saya di program menjawab ada bahas ya. Nah, kalau yang bentuknya begini itu semua ini kalau dia posisinya di pinggir. Kalau posisinya di bawah dia bentuknya hati. Sin jadi berhubungan sama hati. Makanya kancing perasaan. Nah, terus 再来是除. Kalau cu yang ini dia nada dua. Cu itu artinya menghilangkan atau membasmi boleh. Nah, terus dia dipakai lagi kayak teman-teman kalau masih ingat cusi. Cusi itu adalah malam Imlek. Jadi malam sebelum Imlek ya. Kita bilang apa? Malam yang kita kumpul-kumpul sebelum Imlek itu namanya cusi, 就是这个除 gitu ya. Kalau 清楚的清 大家可以看一下. Tonton lihat 清 3点水. Jadi berhubungan sama air. Clear, jelas. Air itu bentuknya jernih. Makanya ada unsur airnya ya. Mirip kan sampingnya loshi? Iya, betul. Tapi nggak usah khawatir karena ada unsur yang membuat kita, oh iya iya loshi pernah cerita. Cingcu kan jelas kan teman-teman? Jelas gitu ya. Suaranya jelas. Oh jelas, clear, jernih. Makanya dia berhubungan sama air gitu ya. Cingcu seperti itu. Ya, nggak semua huruf bisa diceritakan, tapi ada huruf-huruf tertentu yang bisa bikin kita, oh ya lumayan gampang menghafal gitu ya, menghafal dan arti bentuknya saya tahu loh, ada patokannya gitu ya. Ha, nggak apa-apa Bu Helena, apa namanya? Kita sambil bahas. Jadi begini kan saya bisa bagiin beberapa apa ya info tambahan gitu ya, pengetahuan tambahan yang teman-teman mungkin bisa ambil. Oh ternyata begitu ya, jadi nggak menakutkan juga si Hanzi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pak Amin ya, sudah hadir juga. Laoshi Xiao Hao, oke, ketikannya udah oke. Terus kalau Ibu Lina di bawah juga sudah mengetiknya dengan benar ya. Laoshi Xiao Hao. Ada Bu Lili juga, oke. Xiao Hao, Ibu Lili. Ibu Shirley ya, Laoshi Xiao Hao ini ketikannya udah benar. Bu Alena juga benar. Terus ada Frankie ya, 老师晚上好，大家晚上好，晚上好 juga boleh. Ada Bu Helena, oh ya, 不用谢，不用谢 ya, nggak apa-apa. Jadi intinya dengan begini saya bisa jelasin lebih banyak sebenarnya ya. Jadi jangan takut, aduh salah nih, salah pilih atau apa. Bisa jadi teman-teman tahu hurufnya tapi salah pilih kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi saya bisa berbagi. Kalau nggak saya juga nggak kepikiran berbagi seperti ini kan. Ya, jadi menurut saya ya itu ada bagusnya ya, tetap ada poin positifnya. Oke, Ibu Tintin ya, 老师晚上好，晚上好，Ibu. 好，
谢谢大家。那我们来看一下我们的绘画ya. Kita lihat ke conversation kita ada Bu Hartati sudah hadir juga ya. 老师晚上好，晚上好Ibu. Ini saya hapus dulu semua biar nggak terlalu padat ya. Sebentar. Kalau menurut saya, kalau teman-teman yang bikin kalimat ya, boleh pakai kesempatan hari Rabu untuk eh, kasih saya gitu ya. Maksudnya apa? Kasih saya kalimatnya, terus minta saya revisi. Itu salah satu kesempatan teman-teman bisa cek gitu ya. Oh, saya udah oke belum? Teman-teman, ini di layarnya teman-teman buram nggak? Kalau di saya buram. Saya share ulang aja ya kayaknya ya. Sebentar. Oke, buram ya. Kayaknya sinyal atau apa ya? Kayaknya, kayaknya buram ya. Oke, coba kita tes lagi ya. Buram. Eh, sih sama. Oke, kalau gitu sebentar. Bentar, bentar. Saya tes. Hmm, Harusnya sudah aman. Sebentar ya. Buram itu 不清楚. Kalau sekarang gimana teman-teman? Eh, 清楚了吗? Sudah jelas ya sepertinya ya. Sebentar ya, saya scroll dulu ke bagian kita. Oke, udah jelas ya. Tapi ini bukan bahan terbaru. Ini yang revisian. Tensya, tensya. Bentar ya. Saya cari ulang. Enggak, itu revisian sebelum dibagi ke teman-teman. Soalnya ada eh, coretan merah-merahnya. Kalau gitu, saya ambil dari email dulu. Kayaknya mungkin filenya error ya. Coba ini harusnya ini udah oke ya. Coba. OK，我们到了24，对吧？24。Jadi teman-teman modul ini saya dibantu sama teman kelas kita namanya eh, Jelinawati. Dia bantu saya revisi lebih ke formatnya, jadi biar rapi gitu. Nah, yang tadi itu adalah modul behind the scene lah kalau kita bilang ya. Jadi modul eh, sebelum kita kasih ke teman-teman ya. Jadi biar rapi. Kalau saya fokusnya ke isinya, jadi saya yang tulis, nanti beliau tuh rapiin ya. Dan itu saya kebantu banget ya, karena beliaulah kita terima modulnya tuh rapi semua gitu ya, dirapin sama beliau.
Ya, jadi saya terbantu sekali. Oke, baik, ini sudah beres, sudah aman ya. Baik, kalau gitu, 清楚了。OK，好。我们看一下第二部分的绘画，bagian kedua ya。第二部分的绘画 conversation bagian kedua。我先给大家念一遍，好吗？Ya, saya bacain dulu。第二部分，小李给小陈打电话，他们是大学同学，后来各自忙碌，很少有机会能见面。喂，小李，是我小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事儿吗？是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案想和你分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？嗯，好吧，一言为定，不见不散，老地方见。好，我们再来一次啊。第二部分，小李给小陈打电话，他们是大学同学，后来各自忙碌，很少有机会能见面。喂，小李，是我小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事儿吗？是这样的。我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案想和你分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧，好吧？我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？嗯，好吧。那一言为定，不见不散，老地方见。好，我们先看一下意思，再来做练习呀。Kita lihat dulu artinya, kemudian kita akan latihan ya. 好，看一下，哎，第二部分 bagian kedua，小李给小陈打电话。小李，jadi orang China itu ada kebiasaan kalau yang muda gitu ya di kantor ya, terutama di kantor. Kayak kita dulu di kantor bagian berita bahasa Mandarin, kita saling apa ya manggilnya itu kayak senior sama junior gitu ya. Tapi yang lebih apa namanya lebih senior kita tambahin lau di depan marganya. Bukan maksudnya kita menertawakan bahwa dia udah tua, bukan. Memang budayanya seperti itu ya. Jadi misalnya contoh kalau misalnya yang lebih tua dari saya marganya Lin, maka eh, maka kita akan manggil dia gitu ya, Lau Lin. Karena kalau panggil Lin Xiansheng itu terlalu formal. Jadi untuk lebih dekat, untuk lebih akrab biasanya launya yang artinya lau shi de lau. Tapi launya kalau teman-teman tanya saya artinya tua. Tapi bukan artinya dia tua ya, pushi. Dia lebih senior dari kita. Jadi marganya Lin, ya udah lau Lin gitu ya. Begitu juga kalau yang junior, jadi sesama kita, contoh seupantaran lah umurnya, maka misalnya contoh marganya Li maka dia akan manggil orang tersebut Xiao Li. Begitu juga Xiao Chen gitu ya. Jadi ini maksud saya mau kenalin ke teman-teman bahwa mereka itu punya budaya seperti itu. Jadi ini bukan namanya Xiao Li, pushi, marganya Li, tapi mereka ini sepantaran, usianya mungkin sekitar 20-an. Nah, kayak dulu saya waktu 19 tahun di stasiun TV dipanggilnya pasti Xiao gitu ya karena masih muda kayak gitu. Ya, oke. Nah, 小李给小陈打电话. Ya, jadi ini adalah kita bilang panggilan akrab. Kalau teman-teman kerja di perusahaan
China mereka akan manggilnya begitu. Misalnya teman-teman adalah grup yang memang kita bilang junior gitu ya, usia 20-an. Ya, maka atau 30-an, tapi yang manggil itu pasti yang udah 50-an gitu ya. Nah, dia manggil kita dengan Xiao plus marganya kita gitu ya. Oke. Jadi Xiaoli itu menelpon si Xiao Chen. 他们是大学同学, mereka itu adalah teman kuliah. 后来呢, 各自忙碌. Kemudian gitu ya. Jadi ini ceritain ke teman-teman kondisinya bahwa kemudian 各自忙碌, masing-masing itu punya kesibukan gitu ya. 各自 masing-masing 忙碌 sibuk. 很少有机会能见面. Sangat jarang ya. Kemarin kita bahas 很少, bahasnya banyak, tapi semoga teman-teman masih ingat ya konteks-konteksnya dan dipakai dalam kalimat yang seperti apa. 很少有机会能见面. Sangat jarang ada kesempatan bisa ketemu. Kayak kita ya, kadang-kadang satu tempat di Jakarta, tapi belum tentu bisa ketemu dengan mudah gitu ya. Masing-masing ada kesibukan. 好，喂，小李，是我小陈. Jadi dia apa telepon si Xiaoli dan bilang, oh saya ini Xiao Chen gitu ya. 你在忙吗? Kamu lagi sibuk nggak? 现在方便接电话吗? Jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin saya bahas tentang 方便, di mana kita tanya dulu, kamu bisa bicara nggak? Entah itu kamu lagi sibuk, lagi meeting, lagi berhalangan, itu semua maksudnya begitu. Jadi tinggal dijawab kalau teman-teman memang nggak bisa ngomong saat itu, mungkin lagi meeting sama orang di depan gitu ya, maksudnya di depan orang teman-teman lagi meeting ya sudah langsung bilang 我不方便 gitu ya. Dan yang penelpon pasti paham. Oh ya oke, langsung dia akan tutup telepon gitu. Jadi nggak perlu jelasin 我不方便我在开会 bla 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 nggak usah ya. Jadi 我不方便 gitu ya. 现在方便接电话吗? Nah terus si apa namanya Xiaolinya jawab gitu ya. 小陈你好. Oke. 我现在正在午休呢. Saya sekarang sedang istirahat siang ya. 午休, dari siau. Kalau teman-teman masih ingat, 休 itu 休息 gitu ya. 再来是 kita lanjut. 午休呢，OK，刚吃完午饭, baru selesai. Kang ini barusan ya, baru saja. Barusan selesai, one di sini adalah selesai, finish, selesai makan siang. Cemelah ada apa gitu ya, cemelah. Jadi cemelah itu akan teman-teman sering pakai sehari-hari untuk nanya kenapa gitu ya. Jadi cemelah itu ekspresi yang biasa sehari-hari kita akan sering pakai ya. Cemelah, 有事吗? Ada urusan kah? Jadi kan mereka udah teman lama tapi jarang kontak juga. Begitu telepon pasti dia bilang, oh ya kenapa nih? Ada apa gitu ya. Ha-ha. 有事吗? Ada urusan kah? Ada hal kah? Gitu ya. Lanjut, 是这样的, 我现在在保险公司当保险与财务顾问. Begini gitu ya. Jadi ini juga mungkin kalau teman-teman pakai kalau sehari-hari itu ngobrol pakai bahasa Mandarin. Jadi teman-teman mau mulai menjelaskan sesuatu, boleh dengan oh, 是这样的. Jadi ini bahasa-bahasa lisan sehari-hari gitu ya. 是这样的, 我今天要约你出来吃饭. 然后呢, bla bla bla. Contoh ya. Jadi kita tuh kayak mau jelasin sesuatu. Nah, dibuka dengan 是这样的. 老师，我明天不能来上课. Oh, 是吗? 怎么啦? Gitu ya. 老师 besok saya nggak bisa ikut kelas. Terus saya bilang, oh ya? Oh, 是吗? 怎么啦? Gitu ya. Kenapa? Ada apa? Terus teman-teman mau mulai menjelaskan. Boleh pakai ini ya. 是这样的，老师，明天呢，我要送爸爸去医院，然后呢，还要等他看完医生，我们一起吃饭，bla bla bla. Misalnya jelasinnya kayak gitu ya. Oke. 现在在保险公司当保险与财务顾问. Oh, begini ya. Oh, begini loh. Sekarang saya jadi konsultan keuangan, agent ya. Sekarang saya jadi agent di perusahaan asuransi. 有很多有关理财的方案, sangat banyak konsep konsep ya, 方案 itu plan
atau konsep yang berhubungan. 有关 itu berhubungan. Sangat banyak konsep yang berhubungan dengan manajemen keuangan. 理财 kita udah bahas di kosakata ya. 想和你分享 ingin berbagi dengan kamu. 想和你分享. Teman-teman kalau teman-teman ikutin gitu ya, lihat dan observasi dari awal tuh format kalimat yang memakai kosakata itu dia tidak berubah. Teman-teman lihat ya. He, ni. Kalau ada dengan kamu, kan kalau bahasa Indonesia kan ingin sharing ke kamu, ingin berbagi dengan kamu. Dengan kamunya itu dia di belakang. Tapi kalau bahasa Mandarin enggak, dia selalu begitu. Misalnya ada he atau ken, dia akan tarik dulu ke depan, baru kata kerja ya. 想和你分享，想和你见面，想和你一起吃饭，想和你一起看电影，想和你游泳，想和你一起游泳 gitu. Jadi teman-teman kalau perhatikan, oh iya ya, ternyata dari awal gitu ya, em, basicnya gitu ya, walaupun teman-teman bilang itu grammar, iya, tapi dia posisinya kalau maksudnya kata-katanya masih sama, he, ken gitu ya, formatnya pasti sama. Menurut saya itu salah satu kelebihan bahasa Mandarin. Kalau menurut saya, beda kan ada tenses, beda lagi kan ya, tapi itu ya masing-masing bahasa. Cuma maksud saya, ini loh salah satu kelebihan bahasa Mandarin. Jadi, apa kelebihannya? Kalau begitu teman-teman sudah menghafal kalimat basic, mungkin teman-teman bertanya ya, Lalu suruh kita bikin kalimat basic, terus kita hafalin. Lama-lama kan hafalannya jadi banyak. Enggak, tenang aja. Begitu itu pondasinya udah kokoh, artinya hafalinnya gini. Oh, saya tahu nih kalau ada he, itu formatnya kayak gini. Udah hafalin, teman-teman kan punya kayak patokan kan, pondasi. Lain kali tuh bikin kalimat tinggal ganti. Jadi nggak semuanya dihafalin. Enggak. Nah, nanti udah tinggal ganti, dibiasakan jadi lancar gitu maksudnya. Tahapannya ya. Jadi maksud saya, teman-teman nggak perlu khawatir, jadi hafalinnya beribu-ribu kalimat dong. Enggak juga. Begitu udah paham konsepnya kan tinggal ganti. Tinggal ganti, kosakata udah ada, tinggal dimasukin. Gitu. Ya nggak? Kalau menurut saya itu ya. Jadi teman-teman perlu melihat dari sisi itu. Jadi jangan khawatir, aduh hafalinnya banyak dong kalimatnya ya. Dari modul 1 sampai modul 4. Ya enggak. Enggak ya. Terutama kalimat-kalimat basic ya. Oke, lanjut. Oh, 好吧. Oke, baiklah gitu ya. Oh, 好吧. Baiklah gitu ya. 好吧 gitu ya. Baiklah. 分享可以的 gitu ya. Jadi kalau berbagi sih boleh-boleh aja gitu ya. 分享可以的 lebih oke, lebih santai itu pakai di belakangnya te. Te ini partikel. Kalau di sini te-nya mau dihilangkan masih nggak masalah ya. 分享可以的 lebih santai ya. 但是坦白说, tapi sejujurnya, 坦白 ini jujur. 坦白说, sejujurnya nih, 我可能暂时不会再买新保险了. Saya mungkin 暂时 itu sementara waktu tidak akan. 不会 di sini bukan tidak mau, tapi tidak akan. Di sini 会 dia artinya akan. Jadi 会 punya fungsi lain yang artinya akan. Tergantung konteks kalimat ya. 不会再买新保险了. Tidak akan beli lagi. Zainya teman-teman masih ingat 再见 的 zai ya. Tidak akan beli lagi asuransi baru. Ya, jadi si temannya langsung ngomong di depan bahwa ya boleh boleh sharing aja, tapi kayaknya saya nggak akan masa sementara itu nggak berencana beli asuransi baru gitu ya. 没关系, nggak apa-apa. 也不一定得买 ya, nggak mesti harus beli ya, 不一定, tidak pasti. 得 di sini artinya harus. 我们安排时间见个面吧. Kalau yang kemarin teman-teman tanya, boleh nggak pakai ke? Boleh. Tapi dia bahasa gaul, bukan bahasa gaul, sorry. Bahasa percakapan itu memang suka mereka tambahin kayak gitu, ya. 我先喝杯水，我们再走. Padahal ya biasa aja kan lagi ngobrol. Tapi dia akan bilang, misalnya dia mau minum air, dia akan bilang, 等一下，我先喝杯水再走. 喝杯 kata satuan ya, kata bilangan. 水 ya, 喝杯水 seperti itu ya. Oke, jadi 我们安排itu atur ya, 安排时间见个面吧, gitu ya.
Ada pertanyaan, oke saya langsung jawab karena tadi ada hui. 老师 berarti hui artinya bisa, terus bisa artinya akan. Iya, betul. Bisa yang karena kemampuan, artinya misalnya contoh teman-teman belajar satu progres, satu proses, artinya jadi bisa. Akhirnya jadi bisa. Nah, itu pakai hui. Satu lagi, dia artinya akan. Gitu ya. Jadi tergantung konteks kalimat. 再来是 kita lanjut ya. 好吧，我下星期三比较有空。ini tadi menjawab pertanyaan, kayaknya tadi saya udah lihat. Oke, Yunita ya nanya, 老师 kalau, 等一下, bentar. Oke, tadi jawab pertanyaan Yunita, kung itu nada berapa? Nada 4 apa nada 1 gitu ya. Kung ini artinya waktu, ruang, nada 4. Dia bisa dibaca nada 1 yang artinya kosong. Hah? Kosong bukannya waktu kosong? Bukan. Kung, eh, kosongnya gini. Sebentar. Kosongnya itu kondisi kosong. Eh,同学们，等一下啊，bentar ya, bentar. Ya, 同学们, 不好意思ya, sorry ya, ada anak saya. Ya, udah beres. Jadi tadi sampai mana? Oh ya, oke. Jadi kung itu adalah waktu luang. Kalau kung kosong itu kondisi kondisi contoh gini loh. Kung kung 瓶子. Teman-teman tahu 瓶子, botol. Botol kosong itu maksudnya. Ya, jadi mereka maksudnya nih huruf Mandarinnya sama, tapi bacanya tergantung artinya di kalimat ini apa. Jadi huruf Mandarin sama, tapi nadanya berbeda sehingga eh, artinya berbeda. Ya, jadi kosongnya ini kosong sesuatu benda. Misalnya, 你看一下那个盒子是空的吗? Oh, jadi kamu coba lihat kotak itu kosong bukan? Nah, kung bacanya harus nada 1. Tapi kalau 老师你有空吗?
Lalu ada waktu luang nggak? Ada waktu kosong nggak? Ya saya tahu dua-duanya kosong, tapi kosongnya itu beda gitu ya. Kosong hampa. Eh, kosong hampa itu berarti ini kondisi kondisi kosong ya. Jadi teman-teman boleh tambahin kosongnya ini kondisi. Kondisi sesuatu barang atau konsep yang mungkin tadi Dokter Evelyn bilang kayak gitu ya. Sampai sini cukup jelas ya? Oke, Yunita udah jelas ya. Baik, kalau gitu saya lanjut lagi. Jadi kalau memang kita nanya orang ada waktu kosong, bacanya nada 4 ya. Oke. Hmm, oh, 比较有空 ya. Ini bacanya nada 4 karena ini adalah waktu kosong ya. 就安排在下星期三下午5点. Jadi kita atur di Rabu depan jam 5 sore. 怎么样? Gimana gitu ya. 好吧. Ini cuman suara ya teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman ngobrol gitu ya, apa bahasa Mandarin tuh dia banyak yang kayak gitu tapi memang nggak ada arti. 好吧 gitu ya. Nanti kalau teman-teman sering nonton pasti oh iya ya mereka tuh punya gitu ya. 好吧. Nah, 一言为定 kita sudah pernah sebelumnya atau baru di lesson ini. 一言为定 itu maksudnya gini, deal ya gitu ya. Jadi deal itu maksudnya oke, eh, apa udah fix tadi janjiannya jam berapa, eh, hari apa, kita bilang deal gitu ya, sepakat betul. Iyen waiting. Kalau teman-teman artiin satu-satu, satu, yen itu adalah eh, bahasa, wei menjadi ting itu diputuskan. Tapi ini satu peribahasa 4 huruf yang artinya oke deal ya, iyen waiting. Pujian busan ini juga sama 4 huruf, artinya nggak ketemu nggak akan bubar kalau kita artikan langsung, tapi itu artinya oke sampai ketemu ya gitu. Jadi fix saya akan nunggu sampai kamu datang gitu ya. Pujian busan. Lao di fang jian. Lao di fang teman-teman kemarin kita udah jelasin biasa adalah tempat-tempat yang mereka tuh biasa datengin gitu ya. Kayak gitu. Lao di fang jian gitu. Oke, ini udah semua. Coba saya lihat ada pertanyaan yang kelewat nggak? Hmm, iya Pak. Lagu ada lagu ya, judulnya Hampa. Hampa berarti Kong yang ini, yang bawah. Harus baca nada 1. Kong ya. Oke, sip. Oh, sering dengar kalau nonton Pian. Ya, Pian sering bilang pujian pusan. Ya, artinya sepakal ya. Sepakal. Sepakat ya. Karena gini loh teman-teman. Zaman dulu kan kebayang ya, nggak ada handphone, nggak bisa tiba-tiba berubah gitu ya. Jadi mereka kalau udah ngomong, oke besok jam berapa di sini ya. Nah, ya udah, iya, waiting. Jadi teman-teman kebayang kenapa mereka punya kosakata kayak gini tuh karena nggak ada WA, nggak ada telepon. Jadi nggak bisa dadakan sejam sebelumnya batal, nggak bisa ya. Jadi harusnya iya, waiting sama pujian pusan artinya saya bakal nunggu sampai kamu muncul. Mungkin teman-teman berpikir apaan ya, kok kosakatanya kayak gitu-gitu? Ya karena ya zaman dulu mereka ngomongnya seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita akan latihan baca. Eh, Teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan, silakan di screenshot dulu, saya akan hapus. Halo Ma, sudah? Kalau sudah, ini saya hapus dulu. Hmm, 好，来我们看一下哦。Yang mau baca boleh tunjuk tangan, nanti saya kasih giliran ya. Oke, ada Ibu Iren. Ni hao Ibu. Terus ada Ibu Pisha. Oke, ni hao. 老师好，Ni hao Ibu Iren. Sebentar ya, 啊，Ibu 老师 Pisha. 好，Saya lagi unmute. Oke, udah. Ni 你好，hao. 老师，Oke, 你好，ni 老 hao. 师，Baik, Ibu Pisha jadi A, terus Ibu Iren jadi B. 来，我们开始呀。Kita mulai. 1、2、3。喂，小丽，是我，小珍，你在忙吗？哦，现在方便，sebentar ya Bu. 小陈，陈nya 小珍，ada angin. 陈，小陈，你呀，在你在忙吗？现在
方便接电话吗？ Oke, nadanya ya Bu ya. Boleh ikutin saya dulu你 boleh? 你在忙吗？你在忙吗？ya nadanya. 现在方便接电话吗？现在方便接电话吗？电话电话吗？电话nada 4-4 ya. Oke, baik. Kita lanjut Ibu Iren. 呀，小珍，你好，我现在正在午休呢，哦，想吃完午餐，怎么午饭。了？Oke, 呃，oke, 有 nggak apa-apa. 什么？Oh, oke, baik. Nggak apa-apa. Nadanya juga ya. Saya bantu ya, Bu. 我现呀，在正在午休呢。休ya, 午休呢. Boleh sekali lagi, Bu? 我现在午休了，Oh, 正在, ada 正在 ketinggalan. 我现在正在午休呢。我现在午休。好，我老师ini 嗯 kok hilang oh ya 我嗯我 mhm. sorry Nggak apa-apa. Ini Ibu ada modul atau layarnya mau saya ada gede dikit? ada kan oh 我现在正在午休呢，Oke, 午休呢。刚呃，吃完午饭。刚吃完刚吃完午饭，Oke. 怎么了？有吗？有事儿吗？有事吗？有事儿吗？Oke, kita lanjut Ibu Pisya. 是这样的，我现在在保险公司当保险有债务顾问，有很多有关理财的方案想和你分享。Oke. Itu aja ya, nada 4 ya. Fang an, 嗯，ya, an, nada 方 4. 案 Ya, fang an. Terus ini bacanya yu, mulutnya setengah bulan. Yu. 与 Ah, 哦呀 ya. 与 Yu, 债 bukan 务 yu ya. Yu. Yang lainnya oke. 与 Yu. Oke, sisi Ibu Pisya. Kita lanjut lagi, 不客 Ibu 气，Iren. 谢谢老师。嗯 Ya, Ibu Iren silakan. Oke, Ibu Iren. yang B ya, Iya, benar-benar yang B, betul. Yang di layar paling atas. Nah, 好吧，我下星期三必须有空，你有安排在星期三下午5点什么样？oke. Ibu, kita baru sampai di sini. Oh, 好吧，分享可以的. Ketemu nggak di teksnya? 呀，好 Ya, 吧，nah baru sampai situ ya. Oh, 好嗯吧，分享可以的. 嗯，ya ketemu ya. Nah, yang di halaman 25 paling atas. Hmm. Ada ketemu? Ah, Kalau nggak ya. apa-apa, lihat layar saya aja. Enggak ya. Oke. 好吧，分享可以的. 好，好吧，分享可以的，但是在天白说，我可能但是不会再买新
标穿了， Oke, nggak apa-apa. Sedikit aja 啊 saya bantu koreksi ya. 坦白说, Ibu bersama saya. 坦白说. 呀， Iya, ikutin saya aja nggak apa-apa. 坦白说. Hmm. 还说坦白说，我可能我可能暂时不会但是不会再买新保险了。去买保险了，哎呀，再买新保险了。再买新跑了，Ya, 保险 ya di sini ya, 保险了. Oke, baik Ibu Pisya boleh lanjut? 没关系。没关系，也不一定得卖啊。我 Oke, 们安排时间见个面吧，面ada 4. 面吧。见个面吧 ya, 面ada 4 ya. Oke, lanjut Ibu Iren, 好吧？好吧，我想去雪山，一小有空嗯哼。就安排在下去雪山下5天，怎么样？Oke. 好吧，那一眼未定，不见不散，老地方见。Oke, Bu, ya Bu Iren, sih. Sebentar Bu Pisya. Jadi nada 4-nya aja Bu. Jadi kalau nada 4-nya lebih dikoreksi lagi akan lebih bagus ya. Contoh, ini kebetulan banyak banget nada 4. Jadi, nah, yen waiting. 那一眼未定，Itu bagus Bu. 不见不散. 不见不散，Nada 4 ya. Sama ini, 老地方见. 老地方见。Ya, 谢谢 Bu Pisya. 谢谢 Ibu 谢 Iren. 谢您的，不客气，加油ya, nggak apa-apa ya. 谢谢, 再谢谢。见. Saya mute kembali, kita lanjut ya. Satu grup lagi. Hmm, oke. Ibu Lina, Ibu Lina nih hao. Sorry. Saya kayak salah pencet. Ibu Lina nih hao. 您好，老师，晚 Oke. 上好。Masya hao Ibu. Terus ada berikutnya Ibu Vina ya, Ibu Vina. Oke. Nin hao. 您好，老师。OK，您好，Ibu Vina 当 A，Ibu Lina 当 B。呀，我们开始，1、2、3。喂，小李，是我小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗？ Oke, nada ya. Xiao boleh ikutin saya? 小李，小陈，小陈，sama 方便，方便，方 satu，方便。方便， Oke, kamu bantu dengan tangan, jadi datar. 方便。方便。 Nah, itu ya. C satu juga ya. Jadi nadanya sesuai tanda. C C 电话. 接电话。Itu bagus ya. Oke, baik. Ibu Lina silakan. 小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭。怎么了？有事吗？Wan, ada 4. 午饭，Fannya ditekan ya. Yang lainnya udah bagus ya. Oke, lanjut Vina. 是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案，想和你分享。Oke, nggak apa-apa.
是这样的，是这样的，这样nada empat-empat，这样的这样的。啊呀，这样的。现在在保险公司现在在保险公司， ，oke. Terus 财务顾问，财务顾问，顾问顾问啊，itu ya 顾问，有很多有关理财的方案，有很多有关理财的方案，想和你分享。想和你分享。 Oke. Nanti Vina boleh dengerin rekaman saya yang modul 1 tentang pinyin. Sama kalau mau lebih bagus lagi, kan ini ada rekamannya. Jadi habis saya baca, di stop aja YouTube-nya, terus ngulang. Habis saya baca, di stop, ngulang. Itu bakal nanti perkembangannya cepet ya. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi Bu Lina. 哦，好吧，分享可以的，嗯，但是坦白说，我可说，能坦白说，嗯，可能暂时不会再买新保险了。很好。lanjut。没关系，嗯也不一定得买啊。嗯我们安排时间见个面吧。 Nah, ini bagus, Vina. Oke, lanjut. Apa? 好吧，我下星期三比较有空，嗯就安排在下星期三下午5点，怎么样？ ，oke. 嗯，好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。 Oke. Nada 4 ya. Jadi apa namanya kalau nada 4-nya boleh di lebih tegas itu akan bagus ya. Nah, iyen wei ting. 那一言为定， Ah, itu bagus. Pujian busan. 不见不散，老地方见. 老地方见。 Hao. 嗯 Vina, saya boleh tanya sedikit ya sebelum selesai. 一样老师， Apa namanya yang tadi? Nah, yang sorry, 没关系，不一定得买啊，我们安排时间见个面吧. Di sini kamu lancar, nadanya bagus. Apakah karena sering baca kosakata yang seperti ini? Maksudnya 时间见个面. Iya, kadang-kadang iya老师, tapi nggak sering, sesering maksudnya itu. kosakatanya familiar gitu ya. Iya mungkin. Ya, bener ya. Nah, Iya. itu kenapa saya tanya, sebenarnya sama saya mau bilang sama teman-teman semua bahwa kenapa di bagian tertentu tuh kita gampang tanpa pikir pun kita bisa ngomong dengan maksudnya ya sudah baca aja dan nggak salah karena terbiasa. Jadi ini mau kasih tahu teman-teman bahwa teman-teman ada yang maksudnya bacanya nadanya agak sulit karena memang tidak terbiasa, nggak familiar kosakata itu. Tapi kalau lama-lama diulang, lama-lama jadi familiar. Itu kenapa kalau teman-teman yang ikut sudah lama, itu kalau baca udah nggak dipikirin kan sebenarnya itu nada berapa, tapi udah terekam. Benar nggak? Begitu juga kenapa saya tanya Vina, di bagian tadi yang ampai shijian jian kemen, itu nadanya benar. Karena bisa jadi sering punya bacaan tuh kosakata yang ada shijian, ada jian kemen, bisa jadi. Gitu ya, Vin. Iya iya老师. Iya, iya benar ya. Ha-ha. Jadi maksudnya Iya. mau kasih tahu bahwa mau kasih tahu bahwa bukan nggak bisa, tapi sebenarnya karena belum terbiasa. Jadi kalau teman-teman mau misalnya bagusin nada, sebenarnya kuncinya cuma satu, ngulang, 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 dengerin yang tepat terus ngulang, gitu ya. Sisi Vina untuk jawabannya, sisi Ibu Lina, 再见. 谢谢老师。谢谢老 Oke, 师，加油ya, 再 semangat 见。ya. Jadi apa namanya, sebenarnya saya mau bilang bahwa nada bahasa Mandarin itu juga bukan menakutkan, karena kan di luar bilangnya sulit. Mungkin teman-teman yang misal baru ikut kelas merasa, aduh loh sebanyak kasih revisi berarti ini sulit ya. Bukan. Kenapa ada bagian-bagian tertentu teman-teman baca
itu nggak mikirin kan, itu nada berapa kan, karena udah terbiasa. Begitu juga kadang-kadang saya bilang, oh ini nada 4, harus ada penekanan. Ya karena memang belum terbiasa ditekan gitu. Tapi bagian lain saya nggak koreksi karena udah benar. Ya karena terbiasa. Berasa nggak? Tahu-tahu kalau baca emang dipikirin itu nada berapa? Enggak kan? Sebenarnya enggak. Nah itu, maksudnya saya mau kasih tahu teman-teman gitu bahwa bukan karena nggak bisa, semua orang bisa, cuma memang itu loh, memang harus konsisten. Terus jangka prosesnya memang harus diulang. Mau sampai bosan, tapi hasilnya bagus, pasti. Saya percaya. Jadi bukan harus, maksudnya harus ke China gitu baru bagus. Ya enggak. Apa ya, metode belajarnya harus tepat dulu gitu. Itu saya sangat pede ya, makanya kenapa tadi saya tanya Vina, karena saya lihat kok di kalimat ini dia begitu lancar. Eh, Harusnya kan dia nggak mikirin kan nadanya kan, ngomong-ngomong aja. Nah karena dia terbiasa. Shijian bisa jadi kan sering baca kosakata shijian itu udah jadi apa, kita bilang ya dihafal, direkam sama otak kita gitu. Jadi kuncinya gitu ya, kalau teman-teman yang masih nggak pede sama nada, saya cuma mau bilang kuncinya cuma satu. Dengerin YouTube, stop, ulang. Dengerin YouTube, stop, ulang. Itu akan jauh-jauh sangat membantu gitu. Gitu ya. Oke ya. Sampai sini ternyata banyak chattingan di kolom chat. Mungkin saya tadi ada apa namanya kelewatan jelasin kah? Oh, Bu Lina lagi tanya yang mana ya? Cingcu. Cingcu jelas. Oh, cing yang nada 2 itu apa namanya? Kancing, perasaan. Dia akan gabung sama kancing. Kalau cu nada 2 tadi kayak saya jelasin ya. Cu nada 2 itu membasmi, memberantas, itu satu. Nah, arti kedua adalah cusi yang kita barusan lewat malam Imlek, itu namanya cusi dengan huruf Mandarin yang sama ya. Kalau yang tadi membasmi biasanya orang bilang cu cao. Cu yang dari ini. Ya, hurufnya ini. Cao-nya rumput. Membasmi rumput namanya cu cao. Ya, cu cao. Oke, ini tadi udah beres. Saya lanjut ya. Lalu saya ada pertanyaan dari Frankie ya. 为什么陈的读拼音是用陈，也有读的正？ Oh, beda huruf Frankie. Beda huruf. Sorry ya, yang kamu bahas ini ya. Chen, ya mungkin saya pergede tulisannya ya. Ini kan bacanya Chen, marga orang. Kalau yang kamu tanya mirip tapi nggak sama. Sorry. Ini bacanya Chen. Ichen. Ichen itu ada satu waktu gitu ya, satu penggal waktu. Bagiannya Chen. Hurufnya berbeda, Frankie. Kelihatan nggak berbedanya? Ini sama ini. Beda huruf. Ya, jadi bukan kadang-kadang. Bukan ya. Memang mereka hurufnya berbeda. Ini Chen, kalau ini Chen. Ini sampingnya tung si de tung, ini sampingnya che, beda. Ya, beda huruf ya. Oke ya. Terus sin itu nada 1 ya, diisheng. Sin tadi ada sin di mana ya? Oh, sin pausian. Nih, sin ada 1 kok. Ini ya, ada 1. Oke. Cukup jelas ya. Hmm, terus apa lagi? Chen. Chen itu marga orang, Bu Lina. Xiao Chen de Chen itu marga orang ya. Terus ada Ibu Eliana. Kalau bikin kalimat cincu bagaimana? Nah, ada 2. Sorry, ini kayaknya ada salah paham ya. Oke. Oke, oke. Mungkin salah paham. Jadi gini, tadi kan diketik cincu, cuman tulisannya salah. Saya jelasin, yang ini nada 2, cing, terus ini cu. Mereka harusnya beda frase, bukan satu frase gitu. Ini cu nada 2. Ini artinya basmi atau berantas. Tadi kayak berantas apa? Berantas rumput gitu ya. Kalau ini kancing itu perasaan.
Cuman biasanya dia dibaca nada 5 kalau ditaruh di belakang. Kancing, ini perasaan. Jadi ini 2 itu huruf yang tidak jadi frase kosakata maksudnya. Sampai sini cukup jelas kah? Ibu Eliana sampai sini oke? Jadi kalau misal mau bikin kalimat, mau bikin yang huruf mana? Jangan digabung karena mereka bukan satu. Kalau yang tadi cingcu itu satu. Sorry. Cingcu jelas, hurufnya yang kayak gini. Hurufnya kayak gini. Ini satu frase yang artinya jelas. 老师清楚了. Jelas gitu ya. Oke ya, sampai sini ya. Takutnya ada kesalahpahaman. Oke, Chen tadi udah jawab ya, marga. Ini marga. Sorry, mana ya tulisan saya? Oh ini. Ini marga, marga Chen ya. Kalau Zhen itu izenzi. Jadi ada satu kosakata izenzi. Izenzi itu satu penggal waktu. Penggal. Sepenggal waktu. Jadi ada satu jangka waktu. Ya, jangka waktu. Itu namanya zhen. Izenzi. Gitu. Oh iya, Ibu Liliana, marga Chen berarti tulisannya yang ini. Ya, hurufnya beda ya. Beda dikit, tapi tetap beda. Ya, ya oke ya. Oke, sip. Sudah terjawab semua. Kalau gitu, saya lanjut lagi ya. Kita satu grup lagi, baru kita lanjut ke apa namanya grammar ya. Oke ya. Enggak, tadi cuma mau bilang bahwa nada itu apa namanya tidak menakutkan juga dan tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Tapi kalau teman-teman rajin ngulang, itu harusnya cepat. Karena ketika kita baca, kita nggak analisa ini nada berapa. Tapi pas latihan tuh harus benar-benar disiplin nadanya baca yang tepat. Jadi pegang prinsipnya disiplin. Kalau teman-teman baca, yang penting saya bisa baca tidak sesuai nadanya sampai mau belajar 10 tahun pun itu nadanya nggak bakal bagus. Gitu maksudnya ya. Jadi teman-teman balik lagi disiplin pas latihan baca di rumah. Disiplinnya sesuai nada. Jadi nadanya begini ya kopasnya sesuai nada. Caranya gimana? Yang tadi saya bilang rekaman di stop. Habis itu ikutin. Stop, ikutin, stop, ikutin. Enaknya ada rekaman seperti itu. Teman-teman bisa latihan lagi di rumah ya. Oke, kita lanjut satu grup lagi. Kita coba berikutnya Bu Nani boleh, terus sama Bu 老 Meiska. 师你好， Ni hao Ibu. 老 Ya, 师，下午好。 ya, 晚上好. Mungkin sekarang udah kita 晚上好。 malam ya. 哎 Iya, 呀，对不 晚上 起啊。 好ya. Oke, baik. Kalau gitu Bu Meiska jadi A, terus Bu Nani jadi B. Ya, 我们开始. Kita mulai. 1、2、3. 小李给小陈打电话，他们小是陈. 小陈 Iya, 打 dia T. 电话， Dia harus ada angin ya. Oke, boleh, sorry. Boleh sekali lagi? 小李给小陈打电话，他们是大学同学，后来各自忙碌，很少有机会能见面。 Oke. 喂，小李，是我小陈，你在忙吗？ 现在方便接电话吗？ Oke. 小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事吗？是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案，想和你分享。 Oke. Sedikit
perubahan nada 3 dan 3 kayak pausian. Jadi ini jadi 2. Pausian. 保险 Terus satu lagi 保有险关。有关 Mm-mm. 有关 yes. Ya, 好有关很好，sama 方案。方案对，方案。好，yang lainnya oke, kita lanjut lagi. 接下来哦客气。哦，好哦，好吧，分享可以的，但是摊白说，摊白说，我可能暂时不会再买新保险了， Oke, yang lainnya bagus. Sedikit aja. Tanpai. Jadi dia 3 sama 2. Jadi nggak ada perubahan nada. Tanpai. 坦白 Ya, tanpai. Oke, lanjut. 没关系，也不一定得买。我们安排时间见个面吧。 Oke, 我们安排时间见个面吧。Baik. 好吧，我下星期三比比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，哪一言未定，不见不散，老地方见。 Oke, na-nya nada 4 ya. Na, i yen wei ting. 不见不散。那那一言未定，不见不散，老不见地不散。方见。 Oke, 老地方见。谢谢Ibu 谢 Meska, 谢谢谢老师。Bu 谢 Nani. 谢老师。 Bukaci. Oke, sudah bagus ya. Jadi teman-teman sama saya masih tetap apa ya dengan waktu yang ada ya modul 4 kita sisa beberapa pelajaran. Jadi saya pengen tuh teman-teman lanjutin. Jadi kalaupun misalnya apa nanti misalnya udah nggak ikut kelas lagi, apa namanya reviewnya itu dari rekaman. Terus nada itu kalau bisa, kenapa dulu waktu ikut terus tuh bagus, terus begitu ada satu waktu nggak ikut lagi, kok agak nurun ya? Karena gini, belum stabil. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kalau teman-teman udah stabil nih sekarang, nah usahakan jangan berhenti. Kalau bisa dengerin rekaman, lanjut. Karena begitu dia belum stabil, dia akan hilang. Dia akan mundur. Kayak orang naik sepeda, udah mau sampai puncak, tapi belum sampai puncak, dia akan turun. Nah, tapi kalau teman-teman sudah sampai satu titik fondasinya bagus, stabil, itu nggak akan hilang. Itu nggak perlu review pun dia nggak akan hilang. Tapi itu nanti. Makanya saya mau bilang sama teman-teman yang mungkin misalnya udah lama nggak ikut kelas, terus ikut lagi nih, kok berasa kayaknya saya agak kaku ya, karena itu. Nah, jadi saya juga mau kasih tahu bahwa mungkin teman-teman kalau yang jarang bisa ikut, nggak apa-apa, jangan berasa, aduh kayaknya susah ya. Teman-teman bisa dengar dari rekaman, selagi konsisten, itu dia tidak akan mundur. Tapi yang jadi masalah itu, kalau berhenti cukup lama, itu biasanya kaku. Nggak tahu teman-teman berasa nggak? Karena saya perhatiin, kayak gitu. Ya, jadi bukan sulit, cuman ya gitu ya, maksudnya apa namanya, jadi menurun kalau misalnya kita nggak latihanin lagi atau nggak ikut kelas. Kenapa ada teman-teman gelombang 1 masih ikut kelas? Sebenarnya itu membantu telinganya, terus otaknya merekam lagi. Oh iya ya, gini ya nadanya ya. Itu, itu sebenarnya ya. Oke ya. Jadi saya berharap teman-teman terus ya, jangan berhenti. Karena berhenti itu takutnya fondasinya belum kokoh, belum stabil, dia bakal mundur. Sayang usaha yang selama ini dilakukan gitu ya. Oke, Selai kita lanjut ke ini aja. Grammar ya, 今日语法. 语法nya kita di halaman 27. Teman-teman boleh buka halaman 27. 大家可以看一下27页 halaman 27. Oke ya, jadi itu sih eh, pesan saya ya, takutnya mungkin saya kelupaan kalau sekarang lagi pas baca, lagi nada, saya keingat step-stepnya sama langkah-langkahnya teman-teman perlu lakukan, yaitu ya pesan saya. Jadi kalau nanti udah misal nggak ikut kelas lagi, apa namanya, itu ya di review dari rekaman. Itu bakal untuk memaintain gitu ya, supaya
apa namanya, nggak jadi hilang sayang gitu ya. Beda sama buku baru nggak apa-apa, tapi boleh lihat ke grammar halaman, sorry, pelajaran 17. Jadi grammar yang membahas tentang eh cai, ada? Oh, buku lama halaman 22 ya. Oke, baik. Sisi Yunita. Buku lama, teman-teman yang punya modul lama tuh halaman 22. Kalau teman-teman yang sekarang halaman 27. Tapi harusnya isinya sama kok. Ya, isinya sama. Teman-teman boleh buka grammarnya. Ya, oke. Baik, kalau gitu saya minta tolong volunteer untuk bantu saya baca dulu AB. eh, AB saja ya, 2 kalimat dulu. Yang masih tunjuk tangan sebentar. Ibu Lucia, ini hao Ibu. 老师你好， Ini hao Ibu Lucia, kita baca dulu A dan B, boleh bantu saya? 呀，你快点儿，演唱会就要开始了， Oke. 不急，现在在5点，还早呢，半小时后， Oh, oke. Sebenarnya sampai situ ya. Hai zao ne. Boleh sekali lagi yang kalimat B. Puji. Jadi punya ada 4 ya. Puji. 现在才5点. Hai zao ne. Boleh sekali lagi, Bu? 不急，Hmm. 现在在5点还早呢， Oke, ini udah bagus ya. 谢谢 Bu Lucia. 谢谢谢谢。老师。再见.再见. Oke, jadi ini ada 2 kalimat. Kita lanjut dulu baru saya jelasin ya sekalian ya. Ada Ibu Feni. Ni hao. Ya, Ibu Feni ni hao. 你 Saya 好，sudah 老师。 unmute. Hello，老师，你好。 Oke, Bu Feni boleh bantu saya 呀， baca? Oke. 半小那时后. 半小时后5点半了，我们要迟到了。 Oke. 演唱会7点才开始，我们还有时间呢。 Oke, 很好. 谢谢 Ibu Feni. Saya 老师， mute dulu ya. 再谢见. 谢老师。 不客气, 不客气. Udah bagus ya pronunciation-nya. Oke, eh, kita lihat dulu ya. Jadi penjelasan tentang grammarnya dari Kang sama Chai ya, di mana hari ini kita bahas lebih detail ya untuk grammarnya. 大家可以看一下 yang A dan B ya di paling atas. 你快点儿，演唱会就要开始了. Teman-teman kita udah belajar tentang 就要, harusnya sudah ya. Saking ini saya lupa, kita udah pernah belajar harusnya ya. Artinya sudah mau akan atau akan. Jadi 你快点儿，演唱会就要开始了. Kamu cepetan dong gitu ya. Si konser sudah mau atau akan mulai gitu ya, akan segera mulai. Puji, puji itu nggak buru-buru. Jadi puji teman-teman juga boleh pakai sehari-hari. Oh nggak buru-buru kok, nggak buru-buru, tenang aja. Puji, puji biasanya diulang 2 kali gitu ya. Puji. 现在才5点, sekarang baru. Di sini baru itu adalah menunjukkan baru nih, masih pagi, masih keburu gitu ya. Baru. Nah, baru jam 5. Hai zao ne, masih pagi, maksudnya masih awal. Sekarang baru jam 5. Nah, 演唱会 itu jam berapa? Misalnya jam 7. Masih 2 jam, maksudnya santai aja lah gitu ya. Nah, yang kita kali ini mau lihat tuh ada penggunaan cai. Mungkin sebelumnya sudah pernah ada kang ya. Kang juga artinya baru, barusan, tapi mereka berbeda ya. Baru, baru saja. Kalau ini baru saja. Kalau ini baru jam segini, jadi masih awal ya. Nanti kita bahas lebih detail di bawah. Nah, kemudian 半小时后, setengah jam kemudian, 半小时后, 5点半了，我们要迟到了. Sudah jam 5.30 nih, kita sudah mau telat. 我们要, di sini 要 artinya sudah mau. Sama dengan 就要. Cuman dia nggak pakai 就. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Karena 就 hanya penekanan. Artinya tidak berubah. Sudah mau terlambat ya. 再来是演唱会7点才开始，我们还有时间呢. Nah, ini si B sama. Sekarang baru 5.30.
konsernya mulai jam 7. Dia bilang mulainya kan masih jauh. Jadi cai di sini kita mengenal bahwa dia mewakili sesuatu itu masih jaraknya jauh. Nggak usah khawatir, gitu maksudnya. Jadi kalau teman-teman lagi mau bikin kalimat, ini santai aja, kan baru jam segini, belum telat gitu ya. Nah, baru jam segini, barunya itu teman-teman translate pakai cai, gitu maksudnya. Kalau nggak pakai kalimat kan teman-teman bilang, lah cai artinya baru, kang juga artinya baru, jadi bedanya apa? Ya bedanya di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyatain sesuatu yang jangka waktu dari deadline-nya masih jauh, maka teman-teman pakai cai. Jauh jangka waktunya dari jatuh temponya, dari waktu batasannya, masih jauh, santai aja, maka teman-teman pakai cai. Tapi kalau Kang, teman-teman boleh kasih tahu saya, sepertinya kita udah bahas ya. Kang artinya baru, barunya apa? Saya baru belajar bahasa Mandarin 1 bulan. Bukan segera, bukan, 不是, bukan segera. Baru. Contoh, oh tadi ada, Kang 吃完, Kang 吃完. Baru selesai makan, baru saja. Ya kan? Baru saja. Waktu jaraknya tidak lama, betul. Ya, itu Kang. Jadi teman-teman tolong dicatat, oh ini menyatakan ini, gitu ya. Jadi nggak bingung-bingung lagi, ini baru, artinya apa gitu maksudnya ya. Ya, terjadinya tidak lama, jadi baru selesai makan. Nah, kalau tadi saya bilang, Laoshi saya baru belajar bahasa Mandarin 1 bulan. Berarti kalimatnya, 我刚学1个月汉语. Kang baru belajar loh, Shi. Baru belajar belum bisa apa-apa nih. Kang Xue gitu ya. Kang Xue baru belajar masih belum apa? Masih belum mahir. Kang gitu. Ya. Oke ya. Nah, Kang dulu sepertinya kita pernah bahas ya. Nah, kita sekarang fokusnya ke cai nih. Penggunaan kata cai. Jadi cai poin pertama, saya scroll ya teman-teman ya. Cai poin pertama adalah dia untuk dinyatakan bahwa waktunya ini masih banyak, tidak perlu terburu-buru. Itu kita pakai cai. Contoh. Teman-teman lagi beli barang-barang untuk Natal. Contoh kondisinya kayak gitu ya. Teman-teman sekarang lagi belanja barang-barang Natal. Terus kita komen maksudnya, hah, sekarang baru bulan Maret, nggak salah. Gitu ya. Baru bulan Maret nggak salah. Berarti gimana? Sekarang baru bulan Maret. Kamu udah beli barang-barang Natal. Gimana bahasa Mandarinnya? Sebentar ya, saya sambil cari tempat kosong. Di sini aja ya. Sekarang baru bulan Maret. Cai. Jadi maksud saya barunya teman-teman dianalisa bahwa barunya ini apa? Masih jauh gitu ya, masih jauh dari eh, deadline, dari jatuh tempo, dari jangka waktu yang dibahas, maka kita pakai cai. Itu teman-teman pahamin dulu. Ya, pahamin oh maknanya, baru nanti bisa dimasukin ke kalimat. Kalau nggak bakal bingung. Aduh, baru gimana ya? Itu loh. Ya, jadi kata kuncinya oh jaraknya masih jauh gitu ya. 现在才3月. Sekarang baru bulan Maret ya. Nih, 怎么 kenapa gitu ya? Kenapa kok gitu ya? Kamu kok 你怎么就已经 gitu ya? Sudah 买圣诞货 barang-barang Natal. Kan kayaknya nggak nyambung ya, masih jauh banget gitu maksudnya ya. Ini cuma contoh ya, 圣诞货. Kamu kenapa udah belanja barang-barang Natal gitu ya? Kayak gitu. 现在才, yang saya mau tekanin sebenarnya cai.
Jadi teman-teman nanti bisa pakai. Oh, jadi kalau jaraknya masih jauh, saya pakai cai gitu ya, Loshi ya. Iya, ya. Dan memang kosakatanya katanya adalah baru. Nah, jadi pengen teman-teman apa ya, perjelas bahwa oh ini makna yang terkandungnya supaya nanti masukin kalimat nggak salah ya. Oke. eh Tadi mungkin ada pertanyaan sebentar ya. Contoh kalimat yang tadi, 刚学一个月. Mungkin saya ada kurang tulis nggak ya? 一个月. Oh iya, 一个月, sorry. 1 bulan. Oh, salah tulis. Masa kurang tulis ya? 一个月 Hanyu. Saya baru belajar 1 bulan bahasa Mandarin ya. Sisi Dokter Evelyn ya. Dia tanya kenapa nggak pakai yue. Saya kurang tulis ya. 不好意思, sorry. Oke, ya. Jadi 一个月 Hanyu baru belajar di sini, barunya jangka waktu yang nggak lama gitu. Oke, sampai di sini cukup jelas nggak antara Kang sama Cai? Kalau Kang Cai itu barusan, itu keterangan waktu final. Kang Cai. Kang Cai itu artinya tadi. Ini adalah keterangan waktu. Lucu ya. Jadi mereka digabung artinya jadi beda lagi. Dengan huruf Mandarin yang sama. Ya. Jadi Kang Cai itu adalah tadi. Kang Cai 他说不回来了. Tadi dia bilang nggak pulang. Kang Cai. Artinya tadi. Keterangan waktu. Kang Cai. Ya. Sampai sini cukup jelas? Oke, kita lanjut lagi ya. Eh, Di sini ada beberapa kalimat yang menyatakan ini masih lama, jadi nggak perlu buru-buru. Nah, maka teman-teman pakai cai yang menggantikan kosakata si baru gitu ya. Nah, kita akan baca kalimatnya. Teman-teman yang masih tunjuk tangan, saya minta tolong bantu saya. eh Bu Tintin. Oke, Bu Tintin Nin hao. 晚上好，老师。Hao. Bantu saya baca kalimat 1 dan 2, silakan. 不急，演唱会几点才开始？7点，七哦，啊，七不急，点演唱会7点才开始。才开始。OK, nomor 2. 我们8点半上班，他9点才到。OK, 他9点才到。好，谢谢 Bu Tintin. 谢谢老师。不客气. Kita lanjut berikutnya nanti saya sekalian ya penjelasannya ya. Um, Ibu Lilian, 你好。晚上好，老师你好。晚上好，来念一下第3和第4。他是嗯， 10对不起。岁才结婚，哦，他40岁才结婚。他是10岁才结婚，结哥哥婚，结上婚哎呀，婚，哥哥哥哥用了2个小时才写完作业，呀，才写完，完nya ada 2 ya，才写写完作业。完 Boleh sekali lagi, Bu? 作业，哥哥用2个小时才写完作业。好，很好，谢谢你，Bu Lilian。谢谢老师，再见。再见，不客气。Kita lanjut berikutnya Yunita. Oke, 你好，你好，老师。好，来我们念一下5、6、7、5、6、7, silakan。啊，这本书爸爸花了5天才看完，嗯，你怎么现在才到？对，过了很久，他才学会弹钢琴。对，很好，谢谢 Yunita。老师，再见, saya mute kembali ya. Nah, oke. Jadi ini ada beberapa contoh kalimat pakai cai di mana yang pertama mungkin tadi kita sempat bahas bahwa masih lama, jadi tidak perlu buru-buru ya. Puji.
演唱会7点才开始，不急，演唱会7点才开始. Jadi nggak usah buru-buru, si konsernya mulainya jam 7 gitu ya. Jam 7 baru mulai, nggak apa-apa, jangan buru-buru. Jadi baru di sana teman-teman pahamin, oh ini maksud saya tuh masih jauh nih dari waktunya. Jadi sehingga tidak perlu buru-buru. Nah, sekarang kita lihat konteks kalimat kedua. 我们8点半上班，他9点才到。才di sini konteksnya, sorry. 才 di sini konteksnya adalah jauh dari harapan. Nih, ada kata kuncinya jauh dari harapan. Jadi, 我们8点半上班, kita jam 8.30 tuh ngantor. Harusnya kan jam 8, jam 7.30. Itu harusnya sudah sampai, bener gak? Pokoknya harus sampai lebih awal gitu ya. Ternyata dia jam 9 baru sampai, dia telat. Itu artinya jauh dari harapan gitu. 我们8点半上班，他9点才到. Jadi makna kalimat pertama sama kalimat kedua itu berbeda. Ya, teman-teman ya. 再来, yang ketiga. 他40岁才结婚. Teman-teman di sini kalau kita bahasa Indonesia bilang gini, dia menikah di usia 40. Dia baru menikah loh di usia 40. Di situ tandanya apa, teman-teman? Kalau bahasa Indonesia kita ngomong gitu. Dia menikah baru di usia 40 loh. Iya, telat. Maksudnya secara apa ya, kayak kita bilang secara biasanya ya umur 20-an, 30-an gitu ya. Jadi di sini maknanya telat. Teman-teman bisa lihat maksudnya lambat gitu ya. Lambat dari yang biasanya. Ini makna kalimat ketiga. Ya, teman-teman pahamin, oh ini dia mengandung makna ini. Sehingga kalau nanti kalimatnya saya susun maknanya ini, maka kalau ada baru, itu saya perlu pakai cai. Gitu. 再来是哥哥用了2个小时才写完作业. Di sini tandanya apa? 哥哥用了2个小时才写完作业. Tandanya lama. Jadi harusnya PR ini bisa dikerjakan misalnya dalam waktu sejam gitu ya. Ternyata dia butuh waktu 2 jam, betul. Butuh waktu yang lama. Jadi kalau teman-teman lihat dari kalimat kita tahu apa maksud orang ngomong begitu gitu maksudnya. Maksudnya oh ini lama ya gitu ya. Karena mungkin harapan dia adalah dalam 1 jam bisa selesai. Ternyata dia baru bisa selesai di 2 jam gitu ya. Barunya itu adalah pakai cai. 哥哥用了2个小时才写完作业. Kemudian 再来nomor 5 berikutnya. 这本书爸爸花了5天才看完. Sama, ini artinya Papa menghabiskan waktu yang cukup panjang untuk membaca buku ini. Mungkin teman-teman baca buku ini habisnya dalam waktu 3 hari. Tapi si Papa bisa habisnya dalam waktu 5 hari. Lambat, lambat ya. Tadi nomor 4 sama, nomor 5 juga konteksnya sama. Nomor 6, 你怎么现在才到? Ini satu kalimat yang mungkin teman-teman bakal sering kepake kalau misalnya ketemu teman yang suka telat. Kita bilang, kok kamu baru sampai sekarang ya? 你怎么现在才到? Kamu kok baru tiba sekarang sih? Kita udah, misalnya yang lain sudah berangkat, berarti telat gitu ya. Sama, dia mengandung konsep yang nomor 2, telat. Makna yang ada itu sama ya. Kalau misalnya contoh, sekarang jam 3. Harusnya makan siang itu jam berapa? Jam 12, jam 1 ya, paling telat jam 2 contoh. Maksudnya secara umumnya begitu. Terus kita bilang, kok kamu baru makan? Nah, di situ gimana kalimat bahasa Mandarinnya? Oh, kamu baru makan. Bahasa Mandarinnya gimana, teman-teman? Coba dibikinin kalimat. Iya, 你怎么现在才吃饭? Kamu kok baru makan sekarang? 你怎么现在才 baru 吃饭 makan? Kok kamu baru makan sekarang udah jam 3 misalnya. Kayak gitu ya. Jadi itu telat dari waktu yang seharusnya. Itu 才. 再来是过了很久他才学会弹钢琴. 过了很久 melewati sesuatu waktu yang sudah sangat lama gitu ya. Sesudah waktu yang sangat lama. 过了, 过 itu lewat.
很久 sangat lama 他才学会弹钢琴 dia baru bisa 学会 masih ingat menguasai jadi belajar dan akhirnya bisa itu namanya 学会 ya tadi kita bahas 会 bisa 弹钢琴 main piano berarti gini loh kalau orang ngomong begitu sebenarnya ekspektasi dia itu harusnya misalnya contoh 3 bulan bisa ternyata dia setahun baru bisa jadi kita bilangnya 过了很久他才学会弹钢琴 jadi memang waktu yang si dia butuhkan ini lama sehingga pakai 才 nah teman-teman sebelum selesai saya pengen kasih teman-teman apa namanya PR karena ini kalimat menurut saya perlu dipraktekin baru teman-teman tambah paham. Minggu depan kita cek ya, kita cek penggunaan cai-nya teman-teman di konteksnya ini. Teman-teman boleh pilih, ini kan ada 7. Teman-teman boleh pilih 2 konteks dari sini yang mirip-mirip. Teman-teman bikin kalimat, terus ada cai di dalam kalimat tersebut. Cara pakainya seperti apa ya? Boleh bilang pokoknya teman-teman ngambil, oh ini konteksnya kayak gini, saya mau bikin konteksnya kayak gini, mirip-mirip, tapi cara penggunaan saya di dalam kalimatnya seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Itu adalah PR buat teman-teman semua, kita hari Jumat depan, teman-teman boleh ketik di kolom chat, terus kita akan koreksi bareng-bareng ya. Jadi nanti bakal banyak sekali kalimat, silakan dikerjakan. 好吗？那我们先到此下课。谢谢大家，大家周末愉快，谢谢班长，拜拜。谢谢老师。老师。